Bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau siapkan hati kami, sambut tubuh dan darah-Mu, sambut kebenaran firman-Mu, sambut segala yang terbaik dari kerajaan surga. Kau telah mati bagi kami, firman-Mu hidup di tengah-tengah kami, firman-Mu berkuasa atas setiap kami. Kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Dari bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, isi hati Tuhan yang disampaikan. Nama Tuhan yang diagungkan, umat-Mu dikuatkan, kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Amin. Belajar dari pohon ara. Kita semua tahu kisah pohon ara yang dikutuk. Suatu hari Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan kaki dari Betania menuju Yerusalem. Di tengah perjalanan mereka, karena perjalanannya cukup jauh antar kota, tubuh mereka mungkin menjadi letih dan mereka mungkin menjadi lapar. Dari jauh mereka melihat sebatang pohon ara yang rimbun. Alkitab mengatakan mereka berteduh di pohon ara itu, namun yang mengejutkan, Yesus mencari buah dari pohon ara tersebut. Dan yang menarik, pohon ara tersebut tidak berbuah. Dan Yesus pun Alkitab mengatakan mengutuk pohon ara tersebut. Dan ketika beberapa hari mereka kembali ke tempat yang sama, pohon ara tersebut menjadi kering dan mati. Yang membuat saudara dan saya heran, mungkin saya berpikir, mengapa Yesus mengutuk pohon ara tersebut? Bukan karena lapar, karena Alkitab mencatat Yesus dapat menahan lapar 40 hari dalam berpuasa. Bahkan Yesus pun dapat memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti 2 ikan. Tetapi Yesus mengutuk pohon ara tersebut, pohon ara mati agar iman para murid tumbuh. Pohon ara mati agar iman para murid tumbuh. Karena ketika esok harinya mereka kembali dan perjalanan keluar dari Yerusalem, Petrus berkata, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Melihat keheranan Petrus dan murid-murid yang lain, Yesus tidak berbangga diri tetapi menjawab, "Percayalah kepada Allah." Markus 11 ayatnya yang ke-22. Inilah nasihat terpenting yang hendak disampaikan Yesus melewat tragedi pohon ara tersebut. Di titik ini Yesus mau murid-muridnya percaya kepada Dia, percaya kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal tersebut akan terjadi kepadamu. Mari, ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita tidak menjadi seperti pohon ara yang mati tersebut. Yang pertama, agar kita dapat bertumbuh, yang pertama adalah, mau pakai terminologi tumbuhan, matikan akar yang dangkal. Tuhan mau saudara mengikuti Tuhan. Kita benar-benar memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Bukan hanya mengikuti Tuhan karena ikut-ikutan. Bukan hanya mengikuti Tuhan karena kata orang. Bukan hanya menjadi orang percaya karena agama nenek moyang. Tetapi kita mengenal Tuhan, benar-benar tertanam. Benar-benar menjadi orang yang tertanam dalam kepada Tuhan. Karena akar yang kuat mampu menopang sebatang pohon yang besar. Demikian pula keyakinan iman yang dalam yang berakar kepada Tuhan akan menopang kita untuk tetap teguh saat menghadapi berbagai tantangan berat dalam hidup ini. Firman Allah dalam Kolose 2 ayat yang ke-7a, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ketika kita memiliki akar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, maka kita memiliki akar yang kuat. Mari jangan lagi main di kedangkalan, tapi main di kedalaman. Jangan lagi mengikuti Tuhan karena ikut-ikutan, tapi mengikuti Tuhan karena benar-benar kita memahami Dia layak untuk diikuti. Yang kedua, agar kita bertumbuh menjadi orang-orang yang berbuah di hadapan Allah. Yang kedua adalah matikan batang yang kosong. Pastikan hidup kita menghasilkan buah yang dapat dilihat, dapat dinikmati oleh orang banyak. Batang yang kosong tidak akan dapat menghasilkan buah yang lebat. Batang keluar dari luarnya kelihatannya isi, kelihatannya kuat. Tapi ketika dipegang, dalamnya rapuh. Tuhan mau kita bukan hebat di luar,
Tapi Tuhan mau kita hebat dari dalam. Karena yang dari dalam akan menentukan yang dari luar. Ketika dalam kita berakar, bertumbuh kuat, penuh dengan nutrisi dari Tuhan, firman Allah, kesaksian, maka ketika dipegang kuat, ketika dipres kuat, dikatakan saudara bahwa batang yang kuat dapat menampung, dapat menahan buah-buah yang banyak. Firman Allah mengatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Ketika saudara dan saya memiliki batang yang kuat, bukan batang yang kosong, tapi batang yang isi. Jangan hanya menampilkan penampilan yang kelihatan di luar keren, tapi dalamnya berantakan. Mari, akarmu kokoh, dibangun di atas dia, batangmu kokoh, bukan batang yang kosong. Yang ketiga, bagaimana belajar dari pohon ara. Yang ketiga, matikan daun yang rimbun. Artinya, pastikan kegiatan agamawi kita sejalan atau selaras dengan perbuatan kita. Daun yang rimbun pada pohon ara seumpama penampilan yang memikat, tetapi sebenarnya kosong. Penampilan yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya tanpa buah. Yesus mengkritik gaya hidup para ahli Taurat yang rajin beribadah, tapi senang mendapat penghormatan dari manusia. Hatinya mereka, hidupnya mereka penuh dengan kepalsuan. Di luar kelihatannya keren, tapi di dalam kelihatannya berantakan. Daun yang rimbun tanpa buah yang berisi percuma. Daun yang rimbun dengan batang yang kosong percuma. Daun yang rimbun, Alkitab katakan, tidak memiliki akar yang kuat akan sia-sia. Dikatakan tidak ada hal, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Allah. Dari luar kelihatannya boleh memikat, menarik, keren dan sebagainya. Tapi dalamnya ternyata kosong. Saya percaya Tuhan mengutuk pohon ara. Saya percaya tidak ada yang sia-sia dari perbuatan Tuhan Yesus. Tuhan mengutuk pohon ara agar kita dapat belajar, agar kita dapat bertumbuh. Hendaknya pohon iman kita bukan hanya berdaun lebat, melainkan juga kaya akan buah-buahan yang ranum, memberikan rasa yang enak. Dan siapapun orang dapat berlindung dalam pohon iman kita. Siapapun orang dapat merasakan kedamaian, sukacita dalam pohon iman kita. Mari pohon ara mati agar iman kita bertumbuh. Pohon ara mengalami yang namanya kematian agar iman saudara dapat bertumbuh. Akarmu kokoh bukan dangkal, batangmu kuat, dan daunmu bukan rimbun hanya kelihatan dari luar, tapi daunmu menghasilkan buah-buah yang menyenangkan bagi nama Tuhan. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin pada orang-orang di sekitar di luar sana. Bilang sama mereka, hei, mari belajar dari pohon ara, agar kita sama-sama bertumbuh berbuah. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan bukan hanya mau kita bertumbuh, tapi Tuhan mau kita berbuah. Karena kalau bertumbuh hanya untuk keuntungan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mulai berbuah, orang lain boleh merasakan buahnya. Saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan. Bertumbuh, berbuah, berakar, tertanam di dalam dia, dibangun di atas dia, melekat bagi dia. Menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan orang di sekitar kita mengalami berkat, mukjizat karena bertemu dengan kita. Jangan lupa like, jangan lupa komentar di bawah bagaimana saudara ingin bertumbuh dan berbuah, dan jangan lupa subscribe channel ini. Karena yang punya surga, crazy in love with you and with you. Bye bye.